Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita lanjutkan kembali modul praktikum kita. Kalau di praktikum sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan fetch, kemudian menganalisis serta menghitung panjang fetch efektif yang akan digunakan untuk meramalkan gelombang laut atau memprediksi karakteristik gelombang laut. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu sebentar. Nah, ini kita sudah selesaikan tahapan ini ya di praktikum minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan koreksi data kecepatan angin. Jadi data kecepatan angin itu kita koreksi dahulu gelombang laut yang terbentuk di permukaan akibat pengaruh dari kecepatan angin itu terbentuk oleh faktor gesekan angin atau faktor tegangan angin, sehingga data kecepatan angin yang kita miliki yang sudah kita analisis sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita akan melakukan koreksi nilai kecepatannya, kemudian kita konversi menjadi nilai faktor tegangan angin. Nah, faktor tegangan atau faktor gesekan angin inilah yang membangkitkan gelombang laut permukaan seperti yang kalau kita lihat di laut ya, angin yang berhembus terus-menerus di atas permukaan laut itu yang mengakibatkan terjadinya gesekan terhadap permukaan laut secara kontinu. Nah, itulah yang mengakibatkan akhirnya muncul riak-riak gelombang, dan karena itu terus terjadi secara konstan berlanjut, maka lama-lama riak tadi kemas semakin besar dan akhirnya membentuklah gelombang seperti itu. Nah, untuk itu kita akan melakukan koreksi data kecepatan angin dulu pada pertemuan kali ini, dan selanjutnya baru kita akan melakukan prediksi atau peramalan karakteristik gelombang laut. Nah, data yang dibutuhkan jelas data angin ya, kita udah punya ini kan, data fetch kita. Oke. Pertama kita buat dulu tabel seperti ini, kalian bisa sesuaikan pembuatannya seperti ini. Nah, sebelumnya teori singkat aja. Koreksi data kecepatan angin itu ada 5 tahapan. Pertama mulai dari koreksi ketinggian, koreksi durasi, stabilitas, efek lokasi, dan stress faktor. Apa saja kegunaan koreksinya nanti kita akan sambil jalan ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu tabel seperti ini. Kemudian kita buka data angin yang kita analisis sebelumnya ya. Kalau nggak salah yang ini. Data yang kita bagi sudah sampai grafik. Nah, data ini data yang angin yang kita miliki. Kemudian kita ambil data angin yang kita gunakan. Misalkan kalau di praktikum sebelumnya itu data fetch yang kita gunakan ini itu kita ngambilnya titik stasiun 8 ya kan. Nanti kawan-kawan tinggal sesuaikan. Kalau di modul kemarin itu yang digunakan titik fetch pembangkitan gelombangnya adalah sama dengan titik angin pada stasiun 8. Maka di modul ini contohnya akan saya gunakan data angin pada stasiun 8. Jadi kita ke data angin, kemudian saya akan cari data stasiun 8 saya. Ini stasiun 8 ya. Terus kita cocokkan aja ke sini, ke tabel ini yang di sheet 2 ini. Kita butuh data tahun, bulan, dan tanggal terlebih dahulu. Berarti kita ngambil tahun, bulan, sampai ke tanggal seperti ini. Kita copy semua. Lalu kita paste saja langsung di sini. Oke. Nah, ini adalah arah datang angin ya. Sudut ini lambang ini adalah sudut arah datang angin. Kita ambil arah datangnya ini. Kita copy. Kita copy ke sini. Lalu ini kecepatannya. Kecepatan. Nah, kemudian ini keterangan arah datangnya. Kita copy juga.
Sip. Nah, ini kita besarkan. Oke, nah ini kita udah punya data yang kita pakai, karena saya tadi gunakan di data stasiun 8 ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja datanya sama data yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan stasiun 1 ya datangin stasiun 1 seperti itu. Tapi kalau untuk mahasiswa saya, nanti kalian harus mengerjakan 9 data karena ada 9 stasiun. Nah, kita mulai dari yang namanya koreksi ketinggian. Koreksi ketinggian itu kodenya U10 seperti itu. Kalau UF itu kecepatan angin yang belum dikoreksi. Nah, kenapa ada koreksi ketinggian? Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gelombang laut yang terbentuk di permukaan oleh angin itu adalah akibat dari faktor gesekan atau tegangan angin. Nah, itu wind stress factor itu adalah angin yang diukur pada ketinggian 10 meter. Jadi apabila angin diukur di bawah ketinggian angin yang bertiup diukur pada ketinggian di bawah atau lebih dari 10 meter, itu diasumsikan kecepatan angin yang bertiup di permukaan laut itu tidak stabil. Artinya banyak distorsi, banyak pengaruh dari hal lain yang bisa mengakibatkan kecepatan angin yang diukur pada ketinggian kurang atau lebih dari 10 meter itu memiliki gangguan, sehingga tidak pure atau tidak murni itu adalah kecepatan angin tanpa distorsi seperti itu. Maka harus dikoreksi terlebih dahulu datanya. Nah, data dari angin yang kita gunakan ini adalah data angin Copernicus. Nah, Copernicus itu data anginnya diukur pada ketinggian 10 meter, sehingga apabila data angin yang kita miliki itu diukur pada ketinggian 10 meter, maka sebenarnya koreksi ketinggian ini tidak perlu kita kerjakan, karena akan menghasilkan hasil koreksinya akan sama dengan angin yang dinilai angin yang nilai kecepatan angin pada kolom UF ini. Sebagai contoh misalkan ya, untuk kolom konstanta ini adalah untuk memudahkan kalian aja sebenarnya untuk mengisi persamaannya, karena persamaan untuk koreksi ketinggian itu adalah ini U10 sama dengan UZ. UZ ini bisa adalah UF sama ya, angin yang belum dikoreksi, dikali 10 per Z. Z ini adalah ketinggian alat pengukuran. Jadi misalnya alat pengukurannya adalah ketinggian 12 meter, maka 10 bagi 12 seperti itu. Pangkat 1/7. Nah, cons 1 ini saya buat ini untuk pangkatannya. Jadi untuk memudahkan kalian menuliskan persamaan nanti di Excel, saya buatkan terlebih dahulu bilangan pangkatnya. Jadi 1 bagi 7. Nah, bilangan pangkatnya itu sekitar 0,14 ya. Nah, sekarang ini contoh dulu ya. Misalkan angin yang kita ukur ini adalah pada ketinggian 20 meter misalnya. Kita let's say ini 20 meter ya, 20 meter ketinggiannya. Maka kalau kita koreksi nilai kecepatan anginnya ya, kita koreksi, maka kalau kita masukkan persamaan yang ini, maka akan jadi seperti ini. Sama dengan kalau kita lihat di sini UZ berarti UF, berarti nilai ini dikali 10 dibagi Z atau dibagi ketinggian. Ketinggian kita berapa? 20. Maka kita ketik 20 ya. Kemudian dipangkatkan 1/7, kan rumusnya begitu. Dipangkat 1/7 berarti pangkat ini aja langsung ke sini. Maka nilai kecepatan angin yang sudah dikoreksi ketinggian menjadi 6,1 seperti itu. Kalau angin yang kita ukur adalah pada ketinggian 20 meter. Artinya kalau seperti ini berarti angin di lokasi tersebut pada ketinggian 10 meter adalah 6,09 meter per sekon seperti itu. Tapi karena angin yang kita ukur di sini adalah sudah 10 meter, sebenarnya koreksi ketinggian ini bisa dilompat atau tidak dikerjakan. Karena apa? Misalkan kita ganti nilai 20 ini menjadi 10, maka nilainya akan sama dengan nilai di sini kan, karena 10 bagi 10 1 kan, apapun yang dikali dan pangkat 1 ya tetap nilai aslinya seperti itu.
maka sebenarnya koreksi ketinggian ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa, karena akan menghasilkan nilai yang sama apabila kecepatan angin yang diukur berada pada ketinggian 10 meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan koreksi durasi ya. Jadi ada yang namanya koreksi durasi. Ini persamaan yang digunakan. Jadi koreksi durasi itu ya dilakukan karena biasanya itu data angin yang diukur itu bukan data kecepatan angin konstan, artinya dia itu kecepatannya sesaat dan selalu berubah-ubah meskipun arahnya sama. Jadi untuk meramalkan gelombang laut, asumsinya kita harus selalu memiliki nilai kecepatan angin yang bertiup konstan, seperti itu. Nah, terus kita tinggal menghitung rata-rata kecepatan angin untuk durasi tertentu. Misalkan kita ingin meramalkan per hari atau per jam, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan data anginnya. Cuma kalau data angin kita ini udah durasi per jam seperti ini ya, ini kan datanya per jam nih kita punya. Sebenarnya koreksi durasi ini tinggal pengecekan atau penyesuaian saja. Walaupun ini data per jam, tapi dia tetap angin yang tidak konstan sebenarnya. Jadi kita akan asumsikan dia supaya nilainya menjadi konstan terlebih dahulu. Nah, tahapan pertama adalah kita mencari nilai T1. T1 ini adalah durasi ya, durasi. Kalau data kita kan data per jam, artinya kalau misalkan ini data jam 12 malam atau 12 dini hari ya kecepatannya, ini rataan selama 1 jam, sehingga kita harus tahu angin dengan kecepatan segini durasi bertiupnya berapa lama. Nah, T1 ini adalah untuk mengetahui angin dengan kecepatan segini itu bertiup berapa lama di lokasi tersebut, seperti itu. Nah, makanya kita akan cari tahu dulu angin yang bertiup pada kecepatan seperti ini selama berapa lama durasi dia bertiup. Nah, pertama kita harus cari dulu nilai T1-nya dengan persamaan berikut. UF di sini adalah U10 ya. 1609 dibagi UF atau U10 ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan persamaan sini 1609 dibagi U10 dibagi nilai ini berarti. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali ke bawah, kita pakai 2 desimal aja di belakang koma. Nah, ini satuannya adalah detik ya. Ini satuannya detik. Ini satuannya kecepatan ini meter per sekon. Nah, kalau yang T1 ini satuannya detik atau second. Kita bikin second aja. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa angin dengan kecepatan ini bertiup lebih kurang 239 detik. Lebih kurang 2 menit lebih begitu. Nah, sementara yang kita butuhkan kecepatan angin konstan untuk durasi 1 jam. Nah, itu yang harus kita cari seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai T1, kita akan mencari nilai menghitung U3600. U3600 ini menggunakan persamaan ini, UF dibagi C, oke? Nah, C ini adalah konstanta, jadi kita bisa cari nilainya menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini kita bisa gunakan salah satu tergantung nilai T1 tadi. Jadi kalau T1-nya itu kecil dari 3600, maka C yang kita gunakan untuk mencari nilai C, persamaan ini yang digunakan. Tapi kalau T1-nya itu besar dari 3600 namun kurang dari 36.000 detik, maka persamaan untuk menghitung nilai C yang digunakan adalah persamaan yang ini. Oke, makanya di tabel data kita ini saya buatkan 2 opsi, C1 dan C2. C1 itu untuk yang ini, C2 yang ini. Jadi nanti untuk mencari U3600 nya kita akan gunakan fungsi if. Jadi dia akan otomatis milih mana yang C yang pas untuk digunakan. Oke, pertama kita hitung dulu nilai C1 menggunakan persamaan di sini ya. Kita hitung dulu nilainya. Kita masukkan persamaan ini ke dalam formula Excel kita ya. Jadi kita masukkan persamaannya 1 sama dengan 1,277 ditambah 0,296 dikali tangin H
0,9 dikali log 45 per T, kan persamaannya itu adalah per T. Nah, T di sini adalah durasi yang ingin kita tentukan, karena T-nya dan durasinya dalam detik, karena kita ingin mencari data dalam satuan 1 jam ya. Maka kita buat di sini adalah 45 dibagi 3600 seperti itu. Kemudian tutup kurung sampai berapa kali nih? 4 ya. 4 kali, lalu enter. Ya. Kemudian ini kita klik ke bawah 2 kali. Nah, ini nilainya. Kemudian kita hitungkan juga nilai untuk C2. C2 adalah persamaan yang ini. Nah, kita tinggal masukkan persamaannya. Masukkan persamaannya di sini. Caranya sama dengan buka kurung min 0,15 ya, ini dikali log T1, berarti log dari nilai T1, nilai ini. Oke, tutup kurung ditambah 1,5334 enter. Nah, ini klik 2 kali aja, ini kita kasih 2 angka di belakang koma. Oke, kita udah ketemu. Nah, ini C1 dan C2 nya. Baru kita hitung nilai U3600 ya, seperti itu. Kita hitung nilai U3600 nya. Caranya dengan persamaan yang ini. Yang ini persamaannya. U3600 sama dengan UF per C. Nah, UF di sini adalah nilai dari U10 ya. Nilai angin yang sudah dikoreksi. Kita masukkan, berarti sama dengan karena kita harus tahu dia ini T-nya ini lebih besar atau lebih kecil dari T 3600 atau 36000, maka untuk U3600 ini kita masukkan persamaan fungsi if seperti itu. U3600 ini satuannya meter per sekon ya, karena ini kecepatan angin. Nah, kemudian tinggal kita masukkan rumus persamaan fungsi if nya. Jadi tinggal kita, karena rumus aslinya adalah UF bagi C, maka kita tinggal masukkan fungsi if ya. Ingat, ini fungsi if ini adalah untuk menentukan nilai C nya. Jadi kalau dia if T1 kecil dari 3600, maka U10 dibagi C1. Jika tidak, jika dia lebih kecil dari jika tidak maka U10 dibagi C2. Nah, sekarang kita dapat nilai durasi kecepatan angin durasi 1 jam. Oke. Nah, ini kadang dia bisa sama, bisa juga tidak, seperti itu. Jadi tergantung dari pengaruhnya adalah tergantung dari durasi T1 ini. Ya. Jadi kita harus cek terus. Nah, kemudian kita menghitung UT, koreksi durasi yang ingin kita hitung untuk peramalannya. Nah, UT ini sama, ini meter per sekon satuannya. T yang ini juga, ini detik atau second ya. Nah, T1 di sini adalah menghitung nilai dari durasi U3600 seperti itu. Nah, ini sama caranya, 1609 dibagi U3600. Nah, ini pakai persamaan yang ini. Kita harus cari juga nilai T1 nya untuk yang mana, T1 untuk ini, seperti itu. Untuk pertentuan C nya lagi, seperti itu ya. Nah,
Nah, ini tinggal kita teruskan persamaannya. Kemudian untuk C-nya ini kita tinggal copy aja sih dari sini, copy aja ini ya, tuh, karena nanti dia akan menyesuaikan di sini nilai persamaannya, karena kan di sini nggak ada menggunakan nilai T-nya, karena kita tetap akan gunakan T 3600 karena data kita data per jam. Nah, untuk C2 tinggal copy juga di sini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri nilai T-nya, T1 T2 nya ini. Oke. Nah, kemudian baru kita hitung UT. UT itu rumusnya kalau kita lihat di sini kan U3600 sama dengan UT per C. Maka kalau untuk nilai UT adalah C kali U3600, kan seperti itu. Nah, ini menggunakan fungsi yang sama seperti mencari nilai 3600 ini. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Tuh, terjadi beberapa data terjadi perubahan kenaikan sekian 0,001 seperti itu. Nah, kenapa ada yang tidak berubah, ada yang berubah, dan perubahannya begitu kecil? Karena perubahannya hanya 0,01 meter per second ya. Itu karena begini, data kita itu udah menggunakan data angin dengan kecepatan 1 jam kan, rataan 1 jam, sehingga perubahan fluktuasi data nilainya setelah dikoreksi durasi itu tidak akan jauh berubah, karena kita menggunakan nilai yang ingin kita cari adalah kecepatan angin pada kondisi 3600. Mungkin ini kalau kita ganti 36.000, kecepatan rataan 1 hari, nilainya akan berubah juga seperti itu. Makanya nilai kita nggak jauh berubah nilai kecepatan anginnya. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung koreksi stabilitas ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa peramalan gelombang laut itu membutuhkan kecepatan angin yang stabil dan konstan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan angin yang konstan tersebut adalah perbedaan antara temperatur atau suhu udara, suhu di air dan di laut. Sorry kok suhu di air dan suhu temperatur daerahnya di udara dan di laut, seperti itu. Karena kan kita tahu angin itu massa udara yang bergerak dari daerah dengan tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah, sehingga yang mempengaruhi tekanan tersebut adalah suhu salah satunya. Nah, maka stabilitas angin itu sangat juga dipengaruhi oleh kondisi temperatur atau suhu lokasinya, sehingga untuk menghasilkan data angin yang stabil atau konstan kecepatannya, maka kita perlu koreksi dia dengan data suhu, perbedaan suhu antara perairan dengan suhu di atmosfer atau di daratan di atas perairan tersebut, seperti itu. Nah, koreksi stabilitas itu yang di kodenya U. Nah, U ini satuannya sama karena ini kecepatan, jadi meter per second, seperti itu. Nah, untuk koreksi stabilitas itu kita gunakan persamaan RT-U10 atau UT tadi ya. Kalau ini UT lagi itu. Nah, RT ini konstanta atau koefisien stabilitas. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien stabilitas ini ya, sebenarnya cara menghitung koefisien stabilitas ini mudah, adalah dengan menghitung nilai temperatur udara dikurangi temperatur permukaan laut. Jadi kita mengira nilai suhu permukaan, nilai suhu di atmosfer atau nilai suhu udara dikurangi nilai suhu di laut. Jadi nanti berapa hasilnya, itulah nilai RT. Tapi kalau kita tidak punya data antara suhu udara dan suhu di laut, maka RT-nya kita gunakan konstantanya koefisiennya 1,1 seperti itu. Nah, berhubung data kita ini kita tidak memiliki nilai perbedaan antara suhu udara dan suhu di laut, maka RT-nya kita gunakan 1,1 seperti itu. Jadi rumusnya kita langsung saja, karena tadi rumusnya adalah RT kali U10, maka 1,10 karena kita tidak punya data perbedaan antara suhu udara dan suhu di laut dikali dengan nilai UT. Oke, nah ini kita udah dapat.
Nah, inilah angin hasil koreksi stabilitas. Kecepatan angin setelah dikoreksi stabilitas. Nilainya bertambah menjadi 7,40 meter per sekon. Nah, setelah koreksi stabilitas dilakukan, koreksi selanjutnya yang dilakukan adalah koreksi efek lokasi. Nah, koreksi efek lokasi ini menggunakan persamaan W. W ini adalah hasil koreksi efek lokasi, RL dikali U. U ini angin hasil koreksi stabilitas. Nah, koreksi stabilitas ini ya, koreksi efek lokasi itu dilakukan andai kecepatan angin yang kita ukur ya, itu kita ukur dari daratan, bukan kita ukur di perairan. Sehingga harus dikoreksi efek lokasi ini adalah mengkonversi nilai angin yang bertiup di darat menjadi nilai kecepatan angin yang bertiup di laut. Seperti itu. Andai kata titik pengukuran angin kita itu tidak dilakukan di laut ataupun di tepi pantai. Biasanya kan kalau kita menggunakan data angin BMKG misalnya, biasanya kan kalau data BMKG itu, kalau bukan BMKG maritim ya, itu meletakkan anemometer, alat pengukur angin itu di stasiun pengamatan mereka itu kan biasanya di bandara tuh, bukan di tepi pantai atau di laut langsung seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan data angin dari sumber tersebut, maka koreksi efek lokasi ini perlu kita lakukan. Tapi jika kita menggunakan data angin yang diukur langsung di laut, maka koreksi efek lokasi ini bisa kita abaikan. Seperti misalkan koreksi ketinggian tadi, kalau kita ukur di ketinggian 10 meter, koreksi ketinggian bisa kita abaikan seperti itu. Jadi karena tadi di praktikum sebelumnya kita bisa lihat sendiri, data yang saya gunakan di sini adalah data yang diukur atau titik pengukurannya ada di laut, maka koreksi efek lokasi ini akan kita abaikan. Namun untuk contoh, mana tahu nanti kedepannya ada kawan-kawan yang menggunakan data angin dari BMKG, maka koreksi yang dilakukan adalah seperti ini, menggunakan persamaan W sama dengan RL dikali U. Nah, RL ini sama seperti koreksi stabilitas, ini koefisien. RL ini kita pakai nilainya 0,9 jika kecepatan anginnya di atas 18,5 meter per sekon. Tapi kalau di bawah itu kita gunakan RL itu nilainya 1,13. Nah, untuk mengetahui nilai RL ini kita bisa lihat grafik efek lokasi ya, perbandingan efek lokasi. Itu bisa di-download atau dicari aja di Google. Banyak itu tentang peramalan gelombang menggunakan grafik efek lokasi itu, koreksi efek lokasi. Perbedaan antara tekanan angin di laut dengan tekanan kecepatan angin di darat seperti itu. Nah, contoh mencari nilainya ya seperti ini. Kita menggunakan yang namanya fungsi if. Ini andai data kita bertiupnya di darat ya. Angin yang kita ukur adalah angin yang kita ukur dari daratan. Maka kita masukkan fungsinya begini. If U lebih besar dari 18,50, maka 0,9 dikali U. Jika tidak, maka 1,13 dikali U. Yes. Nah, ini kalau misalkan data kita data angin yang bertiup di darat ya, kalau kita konversi menjadi angin yang bertiup di laut, maka nilai kecepatannya bertambah seperti ini, berubah seperti ini. Kebanyakan akan bertambah. Kenapa? Logikanya seperti ini. Angin itu kalau di laut kan perairan terbuka, tidak banyak penghalangnya. Pulau-pulau pun kalau di laut ya, kita asumsikan bahwa tidak banyak pulau-pulau, bangunan segala macam, sehingga angin itu tidak ada penghambatnya. Tapi kalau di darat, kenapa lebih lemah? Karena di darat itu banyak hambatannya, mulai dari pegunungan, bangunan, segala macam. Itu sangat berpengaruh pada kecepatan angin yang bertiup di lokasi tersebut. Seperti itu. Makanya umumnya untuk daerah yang terbuka, di alam terbuka tanpa ada pegunungan atau dataran rendah, kemudian perairan laut ya, yang jauh dari pulau-pulau misalkan seperti itu kecepatan anginnya jauh lebih besar atau lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena tadi tidak adanya banyaknya faktor penghambat seperti itu, di bangunan, pegunungan gitu. Itu lembah-lembah itu mempengaruhi.
Makanya kecepatan angin yang bertiup di laut itu lebih tinggi karena dia kebanyakan sebagian besar tidak ada penghalangnya angin itu bergerak seperti itu. Nah, kalau kita mau mengukur efek lokasi seperti itu, tapi karena kita anginnya sudah memakai data angin di laut, maka efek lokasi ini kita abaikan. Kita abaikan dan ya UE-nya kita bisa bikin sama dengan U seperti itu. Karena dia nggak berubah kan, karena kita udah ukur langsung di laut. Titik ukurnya kan di laut, titik stasiun 8 kemarin yang saya gunakan. Nah, yang terakhir dari ketinggian sampai efek lokasi ini nilainya masih nilai kecepatan angin, bukan faktor tegangan angin. Minum dulu. Bukan faktor tegangan angin. Jadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa angin gelombang laut yang terbentuk di permukaan itu akibat faktor tegangan angin ya, bukan gesekan angin. Jadi kita akan rubah menggunakan persamaan konversi wind stress factor, menggunakan persamaan 0,71 dikali UW ini kalau kita sampai ke koreksi efek lokasi. Tapi kalau kita tidak sampai koreksi efek lokasi, maka data angin yang digunakan adalah data angin untuk koreksi stabilitas seperti itu. Nah, konversi wind stress factor kita tinggal kita buat di sini. Persamaannya adalah 0,71 dikali U pangkat 1,23. Berarti sama dengan 0,71 dikali U. Salah. Karena dia ada pangkat ya. 0,71 dikali U. U atau UE sama aja ya. Kalau misalkan ingat, kalau data kita sudah diukur di laut, maka kita gunakan data U, karena UE-nya kita nggak hitung lagi. Tapi kalau kita gunakan data angin yang di darat, maka kita pakai nilai UE seperti itu. Karena kita ini data di laut, kita pakai data U. Pangkat 1,23. Enter. Dan kita klik 2 kali dan kita dapatkan nilai dari wind stress faktornya. Nah, ini nilainya masih dalam bentuk meter per sekon. Oke, nah seperti itu akhirnya kita selesai melakukan koreksi data anginnya. Nah, inilah data yang akan kita pakai untuk memprediksi atau data kecepatan angin atau tegangan angin yang akan membangkitkan gelombang laut di permukaan seperti itu. Nah, ini data yang dipakai. Oke, modul kali ini cukup sampai di situ karena modul yang ini judulnya adalah melakukan koreksi data kecepatan angin. Selanjutnya akan dilakukan lagi yang tahap akhir dari prediksi gelombang laut ini adalah memprediksi si gelombang lautnya sendiri dengan data yang sudah kita miliki. Dan itu akan kita lakukan di modul praktikum selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah mengikuti, dan untuk mahasiswa saya yang sedang praktikum, kalian lakukan hal ini untuk 9 titik stasiun ya. Jadi tidak hanya jangan 9 stasiun deh. Lakukan di titik yang kalian pilih sesuai dengan yang kalian lakukan di praktikum sebelumnya. Saya bebaskan kalian untuk memilih mau menggunakan titik yang mana, kemudian data anginnya sesuaikan dengan data stasiun yang kalian pilih seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke prediksi gelombang laut. Oke, sekian modul kali ini, semoga membantu, dan buat yang lain semoga ini jadi bahan belajar baru dan semoga ini berguna buat kalian semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.